Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Suyati Channel, teman-teman. Kali ini saya mau membandingkan light duty truck antara Hino Dutro 136 HDL dengan Isuzu NMR 81L. Kedua buah mobil ini sama-sama sudah mengusung mesin terbaru jenis Common Rail dan emisi gas buangnya sama-sama sudah standar Euro 4. Nanti akan saya bandingkan secara head to head dari sektor cabin, interior cabin, engine, chassis, sektor kaki-kakinya, dan fitur-fitur lainnya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada pecinta Hino Dutro dan pecinta Isuzu apabila nanti dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Saya tidak mewakili salah satu merek, jadi saya berusaha netral dan tentu saja sesuai kemampuan saya. Sebelum dilanjut, silahkan di like jika teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Suyati Channel. Baiklah teman-teman, sekarang akan saya bandingkan untuk eksterior cabin antara Hino Dutro 136 HDL dengan Isuzu NMR 81L. Untuk tampilan eksterior Hino ada beberapa perubahan kecil ya, yaitu di sektor grill, fog lamp, bumper, dan tentu saja stikernya. Sedangkan perubahan di eksterior cabin Isuzu hanya di stikernya saja ya. Untuk grill dan lain sebagainya masih sama dengan versi sebelumnya yang Euro 2 ya. Jadi secara umum untuk tampilan eksterior cabin ini memang tergantung dari selera masing-masing ya. Jadi dua-duanya punya keunggulan ya, tentu saja. Sekarang kita bandingkan untuk interior cabinnya. Untuk interior cabin Isuzu jauh lebih lega, lebih tinggi, visibility-nya juga lebih bagus ya, karena kacanya ukurannya lebih luas jika dibandingkan dengan Hino. Namun demikian, dari sisi perubahan atau pembaharuannya Hino jauh lebih banyak ya, yaitu untuk door trim, dashboard, kursi-kursi sekarang warnanya didominasi warna coklat ya. Jadi tampak nyata perubahannya dari model Euro 2 ke Euro 4. Untuk kisi-kisi blowernya juga berubah. Dari tadinya berbentuk persegi sekarang menjadi bulat. Sekarang kita lihat untuk pembaharuan dari Euro 2 ke Euro 4 untuk Isuzu NMR 81L ya. Ini laci penyimpanan tertutup masih sama, ada audionya single din. Sudah dilengkapi juga dengan fitur terbaru ya, fan blower ya. Kalau untuk versi Euro 2 belum ada ya. Ini tombol lampu hazard masih sama. Ini slot untuk e-tol. Ada fitur baru lainnya ya teman-teman, yaitu slot USB charger ya, fungsinya untuk mengecas ya HP ya. Jadi ini salah satu perubahan ya dari versi Euro 2 ke Euro 4. Untuk kisi-kisi blowernya masih sama. Untuk meter cluster, ukuran dari Isuzu lebih besar ya jika dibandingkan dengan Hino Dutro. Ini kita lihat meter cluster untuk Hino Dutro lebih kecil ya. Sekarang kita lihat untuk setirnya. Untuk Isuzu NMR 81L modelnya bulat dengan 2 palang ya. Jadi bentuknya juga udah modern ya, kekinian. Kita bandingkan dengan setir untuk Hino Dutro. Modelnya juga sama 2 palang ya, tapi lebih ramping ya jika dibandingkan dengan Isuzu ya. Sekarang kita bandingkan lagi untuk transmisinya ya. Kita lihat untuk Isuzu NMR 81L menggunakan transmisi MJJ 6S ya. Jadi 6 speed maju dan 1 mundur. Sedangkan untuk di Hino Dutro menggunakan transmisi RE61, 6 speed maju dan 1 mundur ya. Jadi untuk transmisi ini dua-duanya sama ya, sudah menggunakan 6 speed. Jadi imbang sekali untuk transmisinya. Yang membedakan adalah final gear ratio-nya ya teman-teman ya. Jadi untuk Isuzu lebih kecil 5.3, sedangkan di
Hino 5.8 ya. Jadi nanti akan berbeda di kecepatannya ya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan untuk posisi atau letak ECU dari Hino Dutro 136 HDL ya. Kalau kita lihat ini posisinya ada di belakang kabin pada sisi kiri ya, jadi kelihatan jelas bisa dipegang. Sedangkan untuk Isuzu letak ECU ada di depan engine ya, di sebelah kiri juga ya. Sekarang akan kita lihat untuk filter solar dari Hino Dutro 136 HDL. Untuk Hino Dutro menggunakan mekanisme 3 kali penyaringan bahan bakar ya, untuk memastikan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar benar-benar bersih. Sekarang kita lihat ini untuk filter solar Isuzu NMR 81L ya. Jadi kedua-duanya sudah menggunakan 2 filter solar ya yang ada di luar ya. Sekarang kita lihat untuk baterainya. Untuk Hino Dutro menggunakan baterai tunggal ya teman-teman, hanya satu baterai 12 volt 100 ampere. Sedangkan untuk Isuzu NMR 81L menggunakan 2 buah baterai ya, masing-masing 12 volt. Sekarang kita lihat untuk kaki-kakinya ya teman-teman ya. Jadi biar bisa kelihatan ada yang beda tidak ya antara Hino dengan Isuzu ya. Pertama kita lihat dulu ini untuk roda belakang Hino Dutro 136 HDL ya. Profil bannya menggunakan 750 16 14 P rating dengan pelek baja menggunakan 5 baut setut ya. Untuk suspensinya menggunakan pegas daun dengan tambahan shock absorber ya, untuk meredam goncangan naik turun ya, makanya dipasang shock absorber. Sekarang kita lihat ya untuk final gear ratio-nya ya. Untuk Hino Dutro final gear ratio-nya 5.857 atau 6.428 ya, karena ada 2 varian. Untuk shock breaker-nya posisi sejajar ya, berbeda dengan Isuzu menggunakan ban yang sama ukurannya dengan Hino Dutro. Yang berbeda adalah peleknya sudah menggunakan 6 baut setut ya, dan 8 baut as. Jadi berbeda, lebih banyak jumlah bautnya. Untuk suspensinya sendiri sama teman-teman, menggunakan pegas daun dengan shock absorber ya. Ini bisa kita lihat untuk pegas daunnya ukurannya tebal-tebal ya. Ini posisi shock absorbernya, jadi bersilangan ya teman-teman ya. Istilahnya kalau di Isuzu berdaya ganda ya. Untuk ketebalan dari pegas daunnya juga lumayan tebal ya untuk Isuzu. Nih kita lihat sekarang posisi shock absorbernya bersilangan seperti ini. Yang satu di depan gardan, yang belakang di belakang gardan ya. Baiklah teman-teman, sekarang akan kita bandingkan untuk sektor dimensinya. Untuk Hino Dutro panjang total 7185 mm, sedangkan untuk Isuzu NMR 81L panjang totalnya 7015 mm ya. Jadi lebih panjang Hino ya untuk panjang total. Sekarang kita bandingkan untuk cabin to end nya. Untuk Hino Dutro 5640 mm dan Isuzu 5400 mm ya. Jadi bedanya sekitar 24 cm ya. Jadi lebih panjang Hino Dutro. Sekarang akan kita bandingkan untuk sektor engine-nya ya teman-teman. Itu tadi suara engine dari Hino Dutro dan suara engine dari Isuzu. Menurut teman-teman, mana yang lebih halus suaranya? Engine Hino Dutro atau engine Isuzu? Silakan komentar di kolom komentar. Kalau kita bandingkan, kedua buah mesin ini sama-sama sudah menggunakan mesin jenis common rail dan standar emisinya sama-sama sudah standar Euro 4.
Kita akan lihat lebih detail lagi ya teman-teman. Untuk mesin Hino Dutro N04C WY, mesin diesel 4 langkah segaris, sudah dilengkapi dengan VNT Variable Nozzle Turbocharger, sudah dilengkapi intercooler dengan kapasitas 4009 cc. Diameter langkahnya 104 x 118 mm ya. Bisa menghasilkan tenaga maksimum 136 PS dan torsinya 40 kgm. Sedangkan mesin Isuzu 4HL1 TCS Direct Injection Common Rail SOHC 4 silinder, sudah dilengkapi dengan VGS Turbo Intercooler, sudah dilengkapi dengan EGR dan DOC ya. Demikian juga untuk mesin Hino juga sudah dilengkapi dengan EGR dan DOC. Untuk kapasitas Isuzu mesinnya lebih besar ya, 4778 cc. Diameter langkahnya 115 x 115 mm ya, yang bisa menghasilkan tenaga maksimum 150 PS dan torsi maksimum 41 kgm ya. Jadi kalau kita bandingkan, untuk tenaganya jauh lebih besar yang Isuzu. Untuk torsinya hampir sama ya teman-teman ya. Untuk Isuzu hanya 41 kgm, yang Hino 40 kgm. Sedangkan untuk kapasitas engine-nya selisih hampir 800 cc ya, lebih besar yang Isuzu. Jadi kedua-duanya sama-sama sudah dilengkapi dengan EGR dan DOC. Artinya mesin ini sudah ramah lingkungan ya. Jadi secara umum masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan jika dibandingkan satu dengan yang lainnya. Secara performa dan spesifikasi bisa kita bandingkan sebagai berikut. Hino Dutro 136 HDL unggul di kecepatan, daya tanjak, panjang total, panjang karoseri, dan tentu saja GVW-nya lebih besar. Isuzu unggul di kenyamanan kabin, tenaga, torsi, dan tentu saja harganya lebih murah. Untuk fitur-fitur lainnya seperti kamera mundur, transmisi sama 6 speed ya, sama-sama 6 speed, sama-sama sudah kamera mundur sudah ada. Untuk harga OTR Jakarta Isuzu NMR 81L price listnya 422.700.000. Sedangkan Hino Dutro 136 HDL 450.200.000 OTR Jakarta price list ya. Kalau ada salah saya mohon maaf, saya hanya bisa memberikan informasi saja, keputusan sepenuhnya di tangan Anda. Saya yakin kedua mobil ini sama-sama bagus, terbukti keduanya sudah mendapat sertifikat uji tipe dari Kementerian Perhubungan. Nantikan video-video menarik lainnya dari Suyati Channel. Terima kasih.